Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sartika dari kelas Pendidikan Biologi B Angkatan 2017 dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pusat asal dari tanaman kedelai. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu tanaman kedelai. Di mana kedelai di sini atau dengan nama ilmiah yaitu Glycine max merupakan tanaman kacang-kacangan dengan tingkat konsumsi paling tinggi pertama dan menghasilkan protein serta serat yang penting untuk memenuhi nutrisi tubuh manusia. Jadi, kedelai di sini adalah salah satu tanaman kacang-kacangan yang memiliki protein yang sangat tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pusat asal dari tanaman kedelai. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu pusat asal. Jadi pusat asal di sini adalah suatu wilayah geografis di mana suatu kelompok organisme, baik yang didomestikasi maupun yang liar, pertama kali mengembangkan sifat-sifat khasnya. Jadi pusat asal di sini disebut juga sebagai suatu wilayah di mana suatu kelompok organisme, baik itu tumbuhan, hewan maupun makhluk hidup lainnya, baik yang jinak maupun yang liar, pertama kali ditemukan dan dilihat bagaimana sifat-sifat asli dari organisme tersebut. Selanjutnya yaitu pusat asal dari tanaman kedelai sendiri, di mana dalam bukti sejarah dan sebaran geografis menunjukkan bahwa Cina Utara sebagai daerah di mana kedelai dibudidayakan untuk pertama kalinya, yaitu sekitar abad 11 sebelum Masehi, di mana Korea merupakan sentra kedelai dan diduga kedelai yang dibudidayakannya merupakan hasil introduksi dari Cina yang kemudian menyebar ke Jepang antara 200 sebelum Masehi dan abad ketiga setelah Masehi. Jadi pusat asal dari tanaman kedelai ini ditemukan dalam bukti sejarah dan sebaran geografis, yang dimana pada sebaran geografis tersebut menunjukkan bahwa Cina bagian utara lah yang pertama kali membudidayakan tanaman kedelai. Kemudian yang dibudidayakan di Korea itu juga merupakan hasil introduksi dari Cina, atau Cina lah yang pertama kali memperkenalkan tanaman kedelai itu, yang kemudian Korea juga membudidayakan hasil tanaman kedelai yang diperkenalkan pertama kali dari Cina. Kemudian setelah Korea lanjut menyebar ke Jepang dan ke negara-negara lainnya. Untuk penyebaran dan atau distribusi tanaman kedelai ini ke berbagai negara akan dibahas oleh teman saya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi yang selanjutnya akan dibahas yaitu distribusi kedelai. Nah, untuk pertama perlu kita ketahui bahwa kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai ini jenis liar, yaitu disebut dengan Glycine urescensis, merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang dikenal sampai saat sekarang ini. Nah, seperti kedelai Glycine max L. Merrill. Kedelai berasal dari daerah Manchukuo, yaitu Cina, tepatnya di Cina Utara. Di Indonesia dibudidayakan mulai abad ke-17 sebagai tanaman pangan dan pupuk hijau. Nah, penyebaran tanaman kedelai di Indonesia berasal dari daerah Manchukuo, penyebaran ke daerah Manchuria, Jepang, yaitu Asia Timur, dan negara-negara lain di Amerika dan Afrika. Nah, untuk
selama 5 tahun terakhir ini beberapa negara yang menjadi sentra produksi kedelai di dunia, yakni urutan pertama itu terdapat Amerika, yang kedua yaitu Brasil, yang ketiga Argentina, yang keempat Cina, yang kelima India, dan yang keenam yaitu Paraguay, di mana negara-negara ini memberikan kontribusi sebesar 92,04% terhadap rata-rata reproduksi kedelai dunia sebesar 271,02 juta ton. Untuk di Indonesia sendiri diketahui bahwa produksi kedelai di Indonesia menempati posisi ke-12 di dunia atau memberikan kontribusi sebesar 0,32% dengan rata-rata produksi 5 tahun terakhir sebesar 867.000. Namun untuk secara tiga besar, urutan pertama negara yang paling memiliki produsen tertinggi, yang pertama yaitu Amerika, yang kedua yaitu Brasil, dan yang ketiga yaitu Argentina, di mana negara-negara ini merupakan negara produsen kedelai tertinggi di dunia. Nah, pertumbuhan produksi 5 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 4,90% per tahun, 6,77% per tahun, dan 1,52% per tahun. Nah, pada periode ini fenomena penurunan produksi terjadi di Cina dan India, yakni sebesar 5,05% per tahun dan 3,61% per tahun. Nah, untuk negara produsen kedelai lain yang menunjukkan pertumbuhan positif karena masih terus mengalami peningkatan produksi adalah Paraguay sebesar 20,64% per tahun, di mana luas panen kedelai terbesar dunia juga terdistribusi di 6 negara sentra produsen dan dengan urutan yang hampir sama. Namun ada sedikit perbedaan. Pada luas panen India lebih tinggi daripada Cina, meskipun dari sisi produksi Cina lebih tinggi dari India. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas kedelai di Cina lebih tinggi daripada di India. Nah, total kontribusi luas panen kedelai 6 negara sentra mencapai 90,39%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang sejarah persebaran kedelai. Nah, pada poin pertama saya akan membahas catatan sejarah tentang budidaya dan produksi kedelai. Budidaya dan produksi kedelai dimulai dari negara Cina. Itu dibuktikan karena adanya bukti sejarah dan persebaran geografis yang telah menunjukkan bahwa daerah Cina merupakan daerah yang paling pertama membudidayakan kedelai. Kedelai yang dibudidayakan kemudian menyebar sampai ke negara Jepang melalui jalur perdagangan. Saat itu negara Jepang mulai mengimpor minyak kedelai dari Cina. Ketika terjadi perang antara Jepang dan Rusia, saat itu juga produksi kedelai mulai menjadi perhatian sehingga pengiriman kedelai menyebar luas sampai ke Eropa dan ke negara lainnya. Selanjutnya, persebaran kedelai di kawasan Asia. Penyebaran kedelai di Asia khususnya Jepang, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Nepal, dan India dimulai sejak pada abad pertama setelah Masehi, yang bersamaan dengan semakin berkembangnya jalur perdagangan lewat darat dan laut. Sedangkan di Indonesia, kedelai pertama kali ditemukan di daerah Jawa karena adanya jenis makanan olahan dari kedelai seperti tahu, tempe, tauco, dan kecap kedelai. Nah, hingga saat ini tanaman kedelai telah berkembang di banyak negara.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang evolusi kedelai. Nah, berdasarkan sejarah zaman dahulu, bahwa kedelai merupakan tanaman yang sudah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Selain itu, negara yang menghasilkan tumbuhan kedelai pertama kali adalah Amerika Serikat. Kedelai atau Glycine merrill, tanaman kedelai yang dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine soja dan Soja max. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang dapat diterima dalam istilah ilmiah yaitu Glycine max merrill. Kedelai termasuk famili Leguminosae dan subfamili Papilionoideae. Sejarah spesiasi kedelai cukup panjang karena memang kedelai tergolong tanaman yang telah lama dikenal dan dibudidayakan. 3 ilmuwan pemerhati klasifikasi kedelai yaitu Herman 1162, kedua Vercourt 1966, dan ketiga Hermowitz 1970 berhasil mengklasifikasikan kedelai sebagaimana yang dianut saat ini. Awalnya Herman menggolongkan menjadi 3 subgenus, yaitu pertama Leptosiamus F.J. Herb, kedua Glycine Earl, dan Soja F.J. Herb. Penyempurnaan klasifikasi kedelai dilakukan oleh Vercourt 1966 yang diantaranya mengklasifikasikannya kembali kedelai menjadi 3 subgenus, yaitu pertama Glycine pengganti Leptosiamus, kedua Bracteata pengganti Glycine, dan ketiga Soja. Subgenus Glycine merupakan tanaman tahunan dan tersebar di Australia, Kepulauan Pasifik Selatan, Filipina, Taiwan, dan Tenggara Cina, dan memiliki kromosom 2N sama dengan 40 atau 2N sama dengan 80. Sebagian spesies dari subgenus Glycine tidak dibudidayakan kecuali Glycine cheneskensens F.J. Herb yang digunakan untuk pakan ternak. Spesies subgenus Bracteata juga berpotensial untuk pakan ternak. Daerah sebarannya berada di Afrika dan di Asia Tenggara. Jumlah kromosom dari subgenus ini adalah 2N sama dengan 44, walaupun juga ada dugaan tidak hanya diploid, tetapi dapat juga teraploid. Dari 3 subgenus kedelai, Soja paling bernilai ekonomis dan terdapat 2 spesies yaitu Glycine usuriensis dan Glycine max. Hingga saat ini di kawasan Cina, Korea, Taiwan, dan Kepulauan Jepang tidak sulit menemukan spesies Glycine usuriensis. Perbedaan dengan 2 subgenus lainnya, subgenus Soja umumnya merupakan tanaman semusim. Spesies Glycine usuriensis dan Glycine max memiliki jumlah kromosom somatik 2N sama dengan 40. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun klasifikasi pada tanaman kedelai. Kingdomnya plantae atau tumbuhan, subkingdomnya Trasebionta atau tumbuhan berpembuluh. Kemudian superdivisinya Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemudian
divisinya Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kemudian kelas Magnoliopsida berkeping dua atau dikotil. Nah, dia termasuk ke subkelas Rosidae, ordonya Fabales. Kemudian familinya Fabaceae atau suku polong-polongan. Genusnya Clysin dan spesiesnya Clysin Max Merrill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas Pendidikan Biologi A angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan manfaat dari kacang kedelai. Keunggulan pada kacang kedelai yang pertama yaitu minyak kacang kedelai dapat digunakan untuk menangkal efek negatif dari sinar UV. Salah satu manfaatnya untuk regenerasi kulit, minyak kacang kedelai bisa menangkal beberapa efek sinar UV seperti kemerahan, kulit kasar, sehingga kulit menjadi sehat dan memancarkan kemilau alami. Kemudian yang kedua, minyak kacang kedelai ini dapat digunakan untuk mengurangi kerutan. Kacang kedelai membantu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti perubahan warna, garis halus, dan kulit yang kendor. Pada kacang kedelai ada beberapa keunggulan yang lain seperti kacang kedelai ini dapat digunakan sebagai bahan olahan seperti pembuatan tempe dan tahu. Kemudian ada pun beberapa manfaat pada kedelai. Yang pertama yaitu menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Kacang kedelai merupakan salah satu sumber kalsium, protein, dan antioksidan isoflavon yang baik untuk tubuh. Berkat kandungan tersebut, kacang kedelai bermanfaat untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. Kemudian yang kedua, meringankan gejala menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang umum terjadi saat wanita memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Saat mengalami menopause, seorang wanita dapat merasakan beberapa gejala seperti sering pusing, mudah berkeringat, vagina kering, sulit tidur, dan suasana hati yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kacang kedelai dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Hal ini dikarenakan kacang kedelai memiliki kandungan serat dan lemak sehat yang tinggi sehingga mampu mencegah penyakit jantung dan stroke. Keempat yaitu memelihara kesehatan organ tubuh. Tingginya kandungan kalsium, protein, lemak sehat, antioksidan, dan serat menjadikan kacang kedelai sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi risiko kanker. Salah satu manfaat kacang kedelai yang juga cukup penting adalah mengurangi risiko terjadinya kanker. Hal ini berkat kandungan fitonutrien dan antioksidan isoflavon yang banyak terdapat di dalam kacang kedelai. Kemudian yang keenam, kanker. Hal ini berkat kandungan fitonutrien dan antioksidan isoflavon yang banyak terdapat di dalam kacang kedelai. Yang keenam, kemudian mencegah demensia. Beberapa riset menunjukkan bahwa konsumsi kacang kedelai secara rutin bermanfaat untuk memelihara fungsi otak dan meningkatkan memori. Efek ini menunjukkan bahwa kacang kedelai baik untuk mencegah terjadinya pikun atau gejala demensia. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.